Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dengan NIM 21129. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah basis data 2. Di sini saya telah membuat database perpustakaan. Di sini saya telah menjalankan skripnya dan saya akan membuat skrip untuk membuat tabel. Oke, pertama-tama kita create table. Kita membuat tabel buku. Oke. Selanjutnya kita membuat ID buku dengan tipe data integer, not null yang artinya tidak boleh kosong, dan auto increment agar ketika bertambah ID-nya juga akan bertambah secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk menginputkan secara manual. Selanjutnya kita menambahkan judul yang bertipe data varchar dengan panjang 30, not null yang artinya tidak boleh kosong. Oke. Selanjutnya kita menambahkan jumlah buku tersedia yang bertipe data integer dan not null, tidak boleh kosong. Selanjutnya kita menambahkan jumlah buku dipinjam yang bertipe data integer dan not null. Selanjutnya kita menentukan primary key, yaitu ID buku. Selanjutnya kita membuat create table. Selanjutnya kita membuat tabel anggota, yaitu pertama kita membuat ID anggota yang bertipe data integer, not null, dan auto increment. Selanjutnya kita membuat nama yang bertipe data varchar dengan panjang 30, not null yang artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya kita membuat alamat yang bertipe data varchar juga dengan 30 karakter, not null yang artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya kita membuat primary key, yaitu ID anggota selanjutnya kita membuat tabel ketiga, yaitu tabel peminjaman. Nah, di sini kita membuat ID peminjaman yang bertipe data integer juga, not null juga, dan auto increment. Selanjutnya kita menambahkan atau kita membuat foreign key, di mana foreign key tersebut kita ambil dari primary key yang ada pada tabel buku dan tabel anggota. Oke.
di sini kita ketikkan ID anggota tipe data integer not null. Selanjutnya di sini terdapat ID buku yang bertipe data integer juga not null. Nah, selanjutnya kita menambahkan jumlah yang bertipe data integer dan juga not null. Setelah itu kita membuat atau kita menentukan primary key, yaitu ID peminjaman. Oke. Selanjutnya kita menentukan foreign key yang akan kita gunakan. Oke, di sini kita mengetikkan key dan nama dari foreign key tersebut. Selanjutnya kita menginisialisasikan apa yang akan kita foreign key kan, yaitu ID anggota. Selanjutnya kita membuat key kedua, yaitu di sini ID buku. Nah, selanjutnya kita menambahkan constraint kita ambil dari sini untuk mempersingkat waktu. Oke. Kita menentukan bahwasanya ini adalah foreign key. ID anggota yang mengambil dari tabel anggota yang diambil adalah anggota ketika dia terhapus menggunakan metode cascade dan juga ketika update menggunakan metode cascade. Oke. Di sini saya mengkopinya agar lebih cepat. Di sini saya ubah menjadi 1. Sini menjadi ID buku. Kita ambil dari tabel buku dan ID buku. Oke. Setelah selesai, kita tambahkan untuk akhirannya yaitu engine. Oke, selesai. Coba kita jalankan. Di sini terdapat error. Itu kita komentari dulu, selanjutnya kita jalankan. Nah, untuk tabel anggota dan tabel buku
telah dijalankan. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini terdapat tabel anggota. Selanjutnya kita jalankan tabel buku. Oke. Nah, tabel buku juga sudah berjalan normal. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita menjalankan tabel yang terakhir, yaitu tabel peminjaman. Oke, coba kita jalankan. Nah, tabel script tersebut telah berjalan. Selanjutnya kita refresh. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita mengisi tabel tersebut. Kita tutup agar lebih jelas. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita memasukkan data dengan menggunakan insert into ke dalam tabel yang kita inginkan. Nah, insert into buku. Apa saja yang kita masukkan, kita coba lihat di atas, yaitu ada judul, jumlah buku, dan jumlah buku terpinjam. Oke. Di sini yang pertama ada judul, ada jumlah buku tersedia, juga jumlah buku dipinjam. Oke. False. Nah, di sini saya akan menambahkannya secara langsung karena saya telah membuatnya agar lebih cepat. Kita Ctrl F. Oke, di sini terlalu lama. Oke, kita coba jalankan. Nah, dan datanya telah terinputkan pada tabel buku. Kita lihat apakah data sudah masuk. Nah, di sini telah terlihat ya bahwasanya data tersebut sudah masuk. Oke, selanjutnya kita komentar. Kita insert data kedua, yaitu anggota. Ada nama anggota, selanjutnya alamat. Oke. Nah, saya juga telah membuatnya di CSV atau format delimited. Selanjutnya kita jalankan. Nah, data telah terinputkan. Selanjutnya kita komentar aja. Selanjutnya kita menginputkan peminjaman. Apa saja yang bisa diisi pada tabel peminjaman, yaitu ID anggota, ID buku, dan jumlah. Oke. Di sini juga saya telah membuatnya.
Coba kita jalankan. Nah, nampaknya di sini telah terinputkan. Mari kita lihat apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk semua. Oke. Nah, selanjutnya kita menuliskan script. Kita men-select di sini kita mengetikkan select, kita mengambil ID buku dari tabel buku dan mengambil jumlah buku yang dipinjam untuk mencari konsistensi internal database. Oke. Di sini saya mengambil ID buku dan jumlah buku yang dipinjam dari tabel buku. Selanjutnya kita menggunakan count. Kenapa menggunakan count? Nah, di sini agar dapat memberikan hasil perhitungan. Apakah database ini konsisten atau enggak. Oke. Selanjutnya count ini mengambil dari tabel peminjaman dan ID peminjaman. Nah, oke. Selanjutnya from tabel buku. Oke. Selanjutnya kita left join. Kenapa kita left join? Karena tabel buku berada pada karena tabel buku, kita menggabungkan tabel buku dengan tabel peminjaman berdasarkan ID buku. Jadi kita lakukan left join. Oke. Kita left joinkan tabel peminjaman dengan tabel buku ID buku. Sama dengan peminjaman ID buku. Oke. Setelah itu kita mengelompokkan. Kita menggunakan group by. Kita mengelompokkan di mana ID buku tersebut sesuai dengan jumlah buku yang dipinjam. Kita memanggil buku ID buku buku jumlah buku yang dipinjam. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, kita menggunakan having. Apa itu having? Having merupakan
sebuah query untuk memfilter di mana kondisi buku, jumlah buku yang dipinjam itu lebih kecil atau sama dengan jumlah peminjaman yang terhitung dari total ID peminjam. Nah, mari kita ketikkan saja kodenya, yaitu buku, jumlah buku dipinjam count peminjaman ID peminjaman. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, kita coba jalankan. Di sini terdapat error. Terdapat error karena kurang koma. Oke, kita coba jalankan ulang. Nah, di sini tidak ada nilai kembalian, yang berarti query ini berjalan dengan semestinya. Oke, kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Selamat sore.